Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, anak-anakku yang Pak Ihsan cintai, banggakan, dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah izin Allah Pak Ihsan pada saat ini bisa kembali memberikan materi kepada adik-adik semua. Mudah-mudahan semakin bertambahnya materi PAI, semakin bertambahnya juga ilmu, dan bertambahnya juga kesolihan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita insya Allah akan belajar pelajaran 5 ya, pelajaran 5 sholat kewajibanku. Pada minggu-minggu kemarin kita belajar pelajaran 4 hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Sekarang pelajaran 5 sholat kewajibanku. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama. Sebaliknya barang siapa meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Janten sholat tiangna agama, as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad hadamaddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang sholat itu tiangnya agama, as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha, maka barang siapa yang mendirikan sholat, faqad aqamaddin, maka sesungguhnya mendirikan agama. Jadi ketika kita melaksanakan sholat berarti kita telah mendirikan agama. Dan sebaliknya, waman tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, maka sesungguhnya menghancurkan agama. Ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka kita hakikatnya di pandangan Allah kita itu telah menghancurkan agama. Agama Islam dihancurkan ku umat nyalira. Jadi menghancurkan agama Islam teh sanes dibom dikit tuh ngabunuh hatana pinaon. Termasuk ketika kita tidak melaksanakan sholat berarti kita telah menghancurkan agama. Nauzubillahi min dzalik. Antak aranjeun cing rajin salat ti ayeuna keneh dialajarnya ti alit keneh di alajar salat king dilangkung subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sadayana laksanakeun. Bade keur capek, bade keur tunuh, bade keur teu damang nya, bade keur sakit sakumaha parahan ge anger salat dialajar. Oke, terus pamiti alitna terus dialajar henteu kalangkung salat geus ageungna ge bakal terbiasa. Kumagi keur alitna tara kalangkung salat kayak geus ageungna ge terbiasa. Jadi lamun teu salat teh asa kumaha gitu, bakal asa bersalah nya. Jadi anjeun dialajar sing rajin salat ti ayeuna nya. Da bahayana kitu, jalmi anu ninggalkeun salat berarti tos ngancurkeun agama saur Rasul. Salat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Jadi salat ditentukan waktunya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu telah ditentukan waktunya masing-masing. Dan insya Allah kalian juga tahu. Inti ibadah salat. Salat artinya doa. Jadi secara bahasa salat itu artinya doa. Terus pengertian sholat secara menyeluruh, ini kan arti secara bahasa sholatnya doa. Jadi ketika kita melaksanakan sholat berarti kita sedang berdoa kepada Allah. Tapi secara istilah, secara arti panjangnya, serangkaian ucapan dan gerakan. Jadi di dalam sholat itu ada ucapan, ada gerakan, serangkaian ucapan dan gerakan tertentu. Jadi tertentu didinya maksudnya udah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
ti ngawitan takbiratul ihram dugikeun ka salam. Itu pengertian salat. Tadi salat adalah doa secara pengertian pendeknya, secara bahasanya. Secara pengertian panjangnya atau istilahnya serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salat, maka kita itu membuktikan pengabdian diri kita. Jadi lamun urang salat teh, urang teh keur ngabdi ke Allah. Bukti urang teh ngabdi ke Allah. Melaksanakan salat berarti menyembah Allah, berdoa, memohon ampun dan bersyukur kepada Allah. Ketika kita melaksanakan salat, berarti itu bukti urang teh nyembah ke Allah. Bukti urang teh nyembah ke Allah. Ketika kita melaksanakan salat, kita itu berdoa kepada Allah. Ketika kita melaksanakan salat, kita itu memohon ampunan kepada Allah. Jadi nalika orang keur salat teh urang teh keur mohon ampun ke Allah. Ketika kita melaksanakan salat, kita itu bersyukur kepada Allah. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan ketika melaksanakan salat. Pertama, dalam melaksanakan salat berarti bukti pengabdian kita kepada Allah. Kedua, berarti kita ciri bahwa kita menyembah kepada Allah. Salat tanda kita berdoa kepada Allah. Sebab di dalam salat, bacaan-bacaan di dalam salat terdapat banyak doa-doa. Ketika salat, kita memohon ampunan kepada Allah. Sebab di dalam salat juga ada doa untuk memohon ampun kepada Allah. Ketika kita salat berarti kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Masih hidup di alam dunia, masih diberikan kesehatan, masih diberikan rizki, masih diberikan kenikmatan, kebahagiaan. Walaupun sekali-kali ada kesulitan-kesulitan, itu maklum di dalam dunia. Salat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Salat itu adalah suatu ibadah yang pertama kali diperhitungkan, dihisab oleh Allah, dihitung. Memeh amalan anu sanesna ke anu bakal diparios teh salat heula. Salat urang kumaha bakal dipariksa teh? Kahiji bakal dipariksa teh. Jadi kayak aranjeun Pak Isan nya. Urang sadayana lamun pupus, lamun ngantunkeun ketika kita meninggal, salatna nu bakal ditagih teh pertama kali. Belepotan, maaf ya, belepotan, lisan Pak Isan belepotan. Salat juga mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi dengan salat yang khusyuk, salat yang benar sesuai syarat dan rukun akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji itu upami dina bahasa Quran mah fahsya. Bahasana fahsya. Fahsya atarpi keji suatu perbuatan yang menimbulkan aib besar. Jadi lamun dilakukan ke urang, mun dosa eta dilakukan ke urang, maka timbulna teh bakal kana diri urang teh jadi aib anu besar. Aib kana diri, aib kana keluarga gitu, nyenyenak sadayana. Itu fahsya. Munkar itu segala perkara yang bertentangan dengan hukum Islam, dengan syariat Islam, itu munkar. Lebih luas lagi. Munkar itu segala sesuatu yang bertentangan atau dilarang oleh syariat Islam atau hukum Islam, itu munkar. Kalau fahsya itu suatu perkara yang menimbulkan aib besar, itu fahsya. Jadi ku salat insyaallah terhindar tina eta. Tapi salat nu kumaha nya? Salat anu leres-leres, salat anu sesuai apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Margi seueur keneh kan anu salat tapi masih teu acan leresnya, masih akhlakna teu acan leres sapertos Pak Isan lah. Pak Isan termasuk jalmi anu sok salat tapi kalakuan Pak Isan masih tebih tina leres. Tapi nya urang berusaha we lah.
sanajan urang misalnya tebih kena tina leres masih kene aya kekhilafan tetap sholat terus sholat ya. Itu sholat. Lanjut hikmah sholat. Hal yang dapat diambil ketika kita melaksanakan sholat. Hal-hal anu tiasa dicandak saat sholatnya naon wae. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat, hasil anu bermanfaat tina sholat apabila dilaksanakan dengan sempurna. Sempurna di sini memenuhi syarat sholat, rukun sholat, oge khusyuk dan ikhlas karena Allah Ta'ala, wungkul karena Allah. Insya Allah hikmah sholat akan terasa di dalam hidup kita. Di antaranya sebagai berikut. 1. Selalu mengingat Allah ketika kita sholat, mengingat Allah, dan di luar sholat pun akan terus mengingat Allah. 2. Dengan sholat kita potensi lebih mendekatkan diri kepada Allah, dekat. Jadi ku sholat orang teh bakal beki caket sareng Allah, caket teh secara rasa gitu. Ayo bentennya caketna dekatna kita dengan makhluk dan dekatnya kita dengan Khalik. Karena dekat dengan makhluk mah jaraknya, dekat dengan makhluk itu jarak, dekat dengan Allah itu bukan jarak. Ya, ada Allah mah sanes makhluk tapi Khalik. Jadi rasa kita akan lebih dekat kepada Allah. Disiplin waktu. Jadi sholat mengajarkan disiplin waktu. Sampai kan subuh aya waktuna, zuhur, asar sampai isya ada waktunya. Ketika kita sholat berarti kita memanage waktu, mengatur waktu. Orang teh bakal lebih disiplin. Hidup bersih, tah hikmah sholat teh hidup kita bersih. Sampai kan dina sholat diawali dengan bebersih heula nya wudu, bersih heula. Jadi ngajarkan Islam teh ku sholat ti awalna ge geus bersih. Jadi dina hirup urangnya bersih, hidup tertib dan teratur. Hirup urang bakal tertib teratur gitu, henteu sagawayah ketika sholat kita benar. Bersikap rendah hati, hasilnya sikap kita ketika di luar sholat dalam keseharian akan rendah hati. Rendah hati teh henteu sombong ya. Jadi hanape gitu tah. Henteu rasa diri paling tinggi, tidak merasa diri lebih dari orang lain. Rendah we gitu. Hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Damai hidup teh. Kadituna nyebarkeun teh keselamatan. Damai menyebarkan keselamatan. Hati menjadi tenang, tentram gitu tah. Mata lamun hoyong hati tenang, tentramnya sholat. Ketika aranjeun gaduh menaon, sholat hoyong hati tenang, hoyong hati tentram. Kadituna membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Sokeku berjamaah kan dina sholat berjamaah di masjidnya. Kan membina kebersamaan jadi aya, persatuanan aja tanah aya, persaudaraan jadi aya. Lamun aranjeun terus gitu ngelaksanakeun terutama pamegat berjamaah di masjid sholat. Jadi kebersamaan aya, persatuanana aya, persaudaranana aya itu dengan sholat. Memelihara diri dari perbuatan dosa. Tadi kan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkarnya. Tadi terus disebutkan. Jadi memelihara diri dari perbuatan dosa itu hikmah yang dapat diambil dari kita melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kita mencapai yang disebutkan oleh Pak Isan barusan. Hikmahnya dicapai oleh kita. Amin ya rabbal alamin. Tugas pertama yaitu merangkum dari sini. Tulis ya, judulnya pelajaran 5 sholat kewajibanku.
tidinya serat. Salat merupakan tiang agama sampai orang-orang yang beriman. Lanjut. Ini inti ibadah salat. Salat artinya doa. Terus dugikeun ka salat mencegah perbuatan keji dan mungkar sampai dinya nyerat nanya kahanapna mentong. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar tak sampai dinya nyeratna. Terus diserat deui ieu tah anu ieu tah. Tah anu ieu. Anu neme tah hikmah salat. Hikmah salat diserat sadayana sampai 10. Hikmah salat. Nah, itu tugas pertama yaitu merangkum. Tugas kedua yaitu mengerjakan soal. 1. Tayang di bawah, ayo berlatih. 1. Kata salat artinya. 2. Pengertian salat adalah. 3. Salat dilaksanakan untuk membuktikan titik-titik kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Melaksanakan salat berarti memohon titik-titik kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Salat merupakan ibadah yang pertama titik-titik pada hari kiamat. Nah, itu tugasna aya 2 merangkum sareng mengisi soal 5 soal. Nah, selamat mengerjakan sadayana wilujengnya sadayana. Mudah-mudahan manfaat pengajaran hari ini. Hikmah tina pelajaran ayeuna mudah-mudahan aranjeun beuki rajin salatna. Amin ya rabbal alamin. Anu masih kene kalewat usahakeun ayeuna tong kalewat salat. Eta hasil tina belajar anu tadina sok kalewat jadi henteu kalewat. Kitu anak-anakku hapunten baisannya. Mudah-mudahan aranjeun sadayana beuki sarolihah semakin mantap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukses dunia, sukses akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.